persekutuan sebagai murid-murid Yesus, sebagai umat Katolik yang secara teritorial kita hayati di lingkungan, di wilayah, dan di paroki. Tetapi pertama-tama Ekaristi menggerakkan kita, meneguhkan kita, dan persekutuan kita makin diteguhkan di tengah-tengah keluarga. Semoga demikian. Ekaristi membuat persekutuan kita makin teguh. Antifon pembuka. Marilah hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang telah bangkit, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari yang keempat dalam lingkaran oktav Paskah. Mari kita persiapkan hati kita agar perayaan Ekaristi dan pengenalan kita akan Yesus yang bangkit mengobarkan hati kita dalam kehidupan untuk selanjutnya. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ia berjalan ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang
tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Karena itu, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengenali Yesus yang hidup, mengenali Yesus yang bangkit, membuat Kleopas dan temannya, dua orang murid Yesus dari Emmaus, berubah. Perubahan yang sangat mendalam terjadi ketika seorang yang berjalan bersama mereka diminta untuk tinggal bersama mereka dan kemudian mengadakan perjamuan makan. Ketika itu orang itu mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Penginjil mencatat bahwa ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia, bahwa orang itu adalah Yesus yang bangkit. Saudara-saudari, menarik sekali bahwa setelah mereka mengenal Yesus yang bangkit dan Yesus sudah tidak ada lagi di situ, kemudian mereka segera kembali ke Yerusalem. Padahal mereka sudah dekat di
Emmaus, tujuan perjalanan mereka. Mereka lupa dengan tujuan mereka, mereka segera kembali ke Yerusalem, bergabung dengan 11 murid Yesus yang lain dan berbagi pengalaman iman dengan mereka. Saudara-saudari, inilah pengalaman Ekaristi pasca kebangkitan Yesus yang dialami oleh 2 murid dari Emmaus. Mari kita renungkan saudara-saudari bahwa Ekaristi yang kita rayakan setiap kali, yang kita rayakan bahkan setiap hari, bisa meneguhkan persekutuan kita. Dan semoga demikian, Ekaristi yang kita rayakan, Ekaristi yang kita hidupi, menggerakkan kita untuk kembali menghayati persekutuan hidup. Persekutuan sebagai murid-murid Yesus, sebagai umat Katolik, yang secara teritorial kita hayati di lingkungan, di wilayah, dan di paroki. Tetapi pertama-tama Ekaristi menggerakkan kita, meneguhkan kita, dan persekutuan kita makin diteguhkan di tengah-tengah keluarga. Semoga demikian. Ekaristi membuat persekutuan kita makin teguh. Amin. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berkenan mendampingi kami dalam mencari kedamaian. Kuatkanlah persekutuan kami berkat sabda dan Ekaristimu, agar mampu mengenali kehadiran Putramu yang telah bangkit dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, dan segala aktivitas sepanjang hari ini, serta mereka yang kita doakan dalam misa ini senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.